Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Inovasi dan Kewirausahaan, program studi Pasca Sarjana Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini langsung saja, sebelum kelompok kami presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5. Ada saya sendiri, Wari Musdalifah Al-Sadila sebagai moderator, ada teman saya Fitri Indah Saraswati, ada Rina Ika Putri, ada Arnida, dan ada Zulfia Khairinusya Sarif. Nah, langsung saja mungkin buat teman saya Nisa untuk menampilkan mind map yang kami sudah sediakan. Oke, terima kasih Nisa. Nah, sebelum saya memulai dan mempersilahkan teman-teman saya satu persatu, saya akan menjelaskan lebih awal terkait kewirausahaan yang akan kami presentasikan. Jadi, dalam kewirausahaan kami akan mempresentasikan 5 bidang ilmu, ada ilmu hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, dan teknologi. Untuk presentasi pertama, saya sendiri yang berkaitan dengan ilmu hukum. Nah, di dalam ilmu hukum sendiri, kita harus tahu definisinya. Jadi, saya akan membagi atas dua, ada hukum, bisnis, dan kesimpulan. Nah, untuk hukum sendiri, itu ada seperangkat aturan tertulis ataupun tidak tertulis yang berisi hak dan kewajiban, perintah dan larangan, terkait sanksi bagi individu yang tidak menaatinya. Yang kedua ada bisnis, itu keseluruhan aktivitas serta usaha yang tujuannya mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa. Nah, kalau kita simpulkan jadi hukum bisnis atau hukum kewirausahaan, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban pada perjanjian dalam praktik bisnis atau kewirausahaan. Nah, selanjutnya, di dalam ilmu hukum sendiri ada dua sumber utama yang perlu kita tahui bersama, yaitu ada dua asas. Asas pertama, asas kontrak, dan asas non-kontrak. Asas kontrak itu merupakan asas yang perjanjiannya disepakati oleh kedua belah pihak yang tertulis. Nah, contohnya ini seperti apa? Misalnya, kayak pihak catering dan sekolah. Jadi di pihak catering ini dia di dalam kontraknya dengan pihak sekolah dia wajib untuk memberikan jadwal kapan memberikan makanan, makanannya layak, serta memberikan jadwalnya. Dan untuk pihak sekolah mereka memiliki hak dan kewajibannya berupa uh, berupa berupa harus membayar pihak catering secara tepat waktu. Nah, untuk asas non kontrak ini adalah asas yang mengatur terkait peraturan antara kedua belah pihak yang isinya boleh mereka isi sendiri berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa ada campur tangan manapun. Contohnya seperti apa? Contohnya pengusaha coffee shop, mereka membuat kontrak kerja dengan pihak makanan. Jadi pihak minuman dan makanan ini saling bekerja sama. Jadi mereka di dalam perjanjiannya itu mereka mengatur sendiri tentang modal awalnya berapa, pembagian keuntungannya bagaimana, lama perjanjiannya seperti apa, dan cara mereka mengelola usaha. Nah, semua peraturan yang mereka lakukan itu selama tidak ada hal-hal yang melanggar hukum, maka itu sah-sah saja. Nah, selanjutnya dari kedua asas ini kita perlu tahu ada tujuan dan fungsi dari ilmu hukum. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada 4 di sini saya tuliskan. Pertama, menjamin mekanisme pasar secara efisien dan efektif. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha. Yang ketiga, melindungi terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang keempat, mewujudkan sistem bisnis yang aman dan adil untuk semua kalangan pelaku bisnis. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan terkait fungsi dari ilmu hukum sendiri bagi kewirausahaan. Nah, pertama ada sebagai sumber informasi bagi pelaku bisnis. Yang kedua ada untuk memahami terkait hak dan kewajiban bagi pelaku bisnis ataupun pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah terwujudnya watak serta perilaku yang adil, wajar, sehat, dan dinamis yang mendapatkan kepastian hukum. Nah, setelah itu ada ruang lingkup yang
menjelaskan dari ilmu hukum ini, di mana ruang lingkup itu mencakup segala aturan yang mengatur tiap kegiatan perekonomian. Nah, fungsinya di sini itu dia bisa melindungi dan mengawasi segala kegiatan perekonomian. Jadi, ini semua diatur dalam perundang-undangan perekonomian yang mencakup keuangan, perbankan dan moneter, produksi dan perindustrian, distribusi, konsumsi, dan perdagangan. Nah, untuk konkretnya itu teman-teman mungkin bisa tahu terkait pernah mendengar terkait hukum kontrak, hukum perusahaan, hak atas kekayaan intelektual, larangan memonopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, ini diatur dalam hukum persaingan usaha, ada hukum kepailitan, hukum perlindungan konsumen, hukum ketenaga kerjaan, hukum perbankan, hukum pertanahan, hukum pertambangan, hukum pajak, dan hukum lingkungan. Nah, yang terakhir adalah hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Jadi kesimpulan dari ilmu hukum dalam kewirausahaan itu seperti apa? Jadi perpaduan antara kewirausahaan dan ilmu hukum merupakan hal penting agar terjadi keberhasilan keberlangsungan bisnis khususnya di Indonesia karena adanya perlindungan yang legal, etis, aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, dengan adanya pengetahuan hukum, maka wirausahaan memiliki pengetahuan dasar dalam menjalankan bisnisnya atau usahanya. Nah, mungkin itu saja terkait ilmu hukum dalam kewirausahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rina Ika Putri, terkait ilmu manajemen. Untuk teman saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dengan ilmu manajemen, di mana ilmu manajemen berperan penting dalam dunia kewirausahaan karena membantu pengusaha mengatur, mengarahkan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Kreativitas dan ide brilian seorang wirausaha tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kemampuan manajerial yang solid. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha tidak hanya bergantung pada inovasi semata, tetapi juga pada kualitas pengelolaan manajemen yang diterapkan. Terdapat 4 aspek dalam manajemen. Yang pertama, kepemimpinan, di mana kepemimpinan menempati posisi yang sangat vital, di mana seorang pemimpin harus mampu merumuskan visi yang jelas, memotivasi tim, dan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Kepemimpinan juga berkaitan erat dengan keputusan strategis termasuk ketika pengusaha menentukan model bisnis. Pemimpin yang visioner akan mempertimbangkan tren pasar, kemajuan teknologi, serta kebutuhan konsumen sebelum memilih arah bisnisnya. Terus yang kedua ada strategi, di mana strategi merupakan unsur fundamental dalam manajemen kewirausahaan. Strategi membantu wirausaha menyusun tujuan jangka panjang serta langkah-langkah praktis untuk mencapainya. Dalam memilih model bisnis, strategi berfungsi sebagai panduan dalam mengevaluasi peluang, memahami kondisi pasar, dan menilai keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan. Contohnya, ketika pengusaha kuliner di Indonesia yang perlu menentukan model bisnisnya, apakah berfokus pada layanan dine-in, take away, atau berbasis delivery online. Keputusan ini harus menyesuaikan dengan perubahan gaya hidup masyarakat dan tingkat persaingannya, di mana saat ini layanan berbasis aplikasi digital lebih diminati karena selaras dengan kebutuhan praktis konsumen di perkotaan. Terus yang ketiga, ada inovasi, di mana inovasi menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang kewirausahaan. Inovasi bukan hanya berarti meluncurkan produk baru, melainkan juga mengembangkan proses produksi, cara pemasaran, bahkan rancangan model bisnisnya. Wirausaha yang inovatif akan berusaha memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen sekaligus meningkatkan efisiensinya. Dalam praktiknya, inovasi model bisnis terlihat dari berkembangnya berbagai marketplace lokal di Indonesia. Platform digital tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media jual beli, melainkan juga membangun ekosistem yang memperluas jangkauan pasar. Dengan cara ini, inovasi mampu menghadirkan daya saing yang lebih kuat di tengah kompetensi ekonomi digital. Terus yang terakhir ada sumber daya manusia, di mana kualitas tenaga kerja menjadi penentu utama produktivitas dan keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, wirausaha perlu menerapkan pengelolaan SDM yang baik, mulai dari perekrutannya, pelatihan, hingga menciptakan budaya kerja yang kondusif. Jadi, SDM juga memiliki hubungan erat dengan strategi bisnis, khususnya dalam pemilihan model. Misalnya, perusahaan yang memilih model bisnis berbasis digital pasti membutuhkan karyawan dengan kemampuan teknologi informasi yang tinggi.
Jadi tanpa dukungan SDM yang tepat, strategi yang sudah dirancang akan sulit untuk diwujudkan. Jika dinilai lebih jauh, kepemimpinan, strategi, inovasi, dan SDM merupakan 4 dimensi yang saling melengkapi. Pemimpin memberikan arah, strategi menentukan jalurnya, inovasi menciptakan keunggulannya, sementara SDM berperan sebagai pelaksana utamanya. Sinergi keempatnya membuat fondasi kewirausahaan menjadi lebih kokoh. Jadi secara keseluruhan, integrasi manajemen ke dalam kewirausahaan menjadikan bisnis tidak hanya bertahan, tetapi juga berkelanjutan. Dengan menggabungkan kepemimpinan, strategi inovasi, dan pengelolaan SDM, seorang wirausaha dapat mengambil keputusan penting seperti pemilihan model bisnis secara lebih rasional dan berorientasi jangka panjang. Hal ini menjadikan manajemen sebagai faktor kunci dalam kesuksesan kewirausahaan di Indonesia. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rina. Oke, selanjutnya kami akan membahas terkait multidisipliner ketiga, yaitu ilmu psikologi. Kepada teman saya, Zulfi Hairunisi Syarif, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan bahas ilmu psikologi di sini. Jadi kewirausahaan dalam ilmu psikologi itu muncul karena ada kebutuhan tentang untuk memahami bagaimana peran manusia di balik usaha. Di balik usaha ini maksudnya secara internal dalam person itu sendiri, menggali terkait keberanian mengambil risiko, leadership dalam memimpin tim maupun memimpin diri sendiri dalam membangun bisnisnya, maupun juga mengelola ketidakpastian yang ada. Jadi ilmu psikologi di sini lebih terkhusus pada bagaimana kepribadian dan peran si person ini termasuk menghadapi situasi. Jadi tujuannya adalah memahami sifat dan pola pikir seseorang agar yang bisa mendukung aktivitas bisnis. Kalau di dalam buku Dewi tahun 2017 tentang konsep dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia, dia mengemukakan kalau um, ilmu psikologi dan kewirausahaan itu ada tokohnya, yaitu McClellan, tokoh utamanya. Karena dia menemukan kalau ternyata ada um, hubungan antara need for achievement dengan perilaku wirausaha, di mana hasil penelitiannya bilang kalau orang yang memiliki dorongan berprestasi tinggi cenderung lebih sukses dalam berbisnis. Dalam ilmu psikologi ini ada dua pendekatan kewirausahaan yang saya ambil dari penelitian Kusna terkait perilaku kewirausahaan dalam riset. Jadi ada dua pendekatan untuk melihat psikologi person itu sendiri. Yang pertama ada trait approach. Yang ini terkait sifat, keterampilan, sikap, value, motif, tujuan seperti namanya ya, traits berarti secara internal yang hal-hal yang dimiliki si person wirausaha tadi itu. Yang kedua ada pendekatan proses atau proses approach, yang ini terkait perjalanan wirausahawan dimulai dari ia menemukan ide, merintis usahanya hingga mengembangkan bisnis agar bisa bertahan. Jadi dua pendekatan ini saling melengkapi. Pertama, traits menjelaskan siapa yang berani memulai, sementara proses menjelaskan bagaimana usaha dijalankan. Selanjutnya dilihat dari area riset psikologi kewirausahaan. Berdasarkan penelitian Husna 2017, terdapat 5 area. Yang pertama, karakter pribadi wirausahawan itu sendiri dibagi dua. Yang pertama, ada sifat umum dan sifat spesifik. Sifat umum ini tentang isinya kayak Big Five, personality, karena kepribadian yang dilihat. Terus ada sifat-sifat seperti proaktif dan toleransi. Kemudian sifat spesifik seperti motivasinya berprestasi, orientasi tujuannya, kemudian juga ada kebutuhan berprestasi, locus of control, dan yang traits-traits spesifik yang bisa memengaruhi bagaimana wirausahaan itu membangun atau merintis karirnya. Yang kedua ada area psikopatologi wirausahawan. Ini terkait sisi gelap, mungkin bagian klaimnya atau negatif-negatif seperti narsisme.
Machiavellianism sama psikopati. Ada juga sisi positif yang ekstrim, kayak variabel-variabel positif seperti optimisme, tapi malah bisa berakibat negatif seperti optimisme karena terlalu percaya diri mungkin, jadi jatuhnya malah menjadi ceroboh. Yang kedua terkait kognisi wirausaha, yang ini benar seperti namanya kognisi, jadi isinya terkait persepsi tentang kesempatan, pengambilan keputusan, penggunaan strategi kognitif atau strategic thinking, ada juga intelijensi untuk bagaimana mereka menganalisis, memberikan ide yang kreatif dan juga praktis untuk mendukung keberhasilan. Dan ini juga dijelaskan terkait hubungannya sehingga membuat mereka lebih toleran terhadap risiko dan ambiguitas seperti uncertainty. Area risetnya juga terkait pendidikan wirausaha, karena wirausaha bisa diajarkan melalui akademik, pelatihan, dan mentoring seperti gagasan McClellan bahwa perilaku wirausaha itu bisa dilatih, bukan ide bawaan atau bakat. Di sini fokusnya pada keterampilan praktis seperti negosiasi, kepemimpinan, berpikir kreatif, inovasi, dan teknologi. Tujuannya untuk membangun kompetensi, misal sikap, assertiveness, inisiatif, perencanaan sistematis, atau orientasi efisiensi. Isinya tentang melatih atau teaching. Ada juga terkait wirausaha lintas budaya. Di sini disebutkan kalau ternyata budaya itu memengaruhi motivasi, gaya manajemen, dukungan masyarakat, dan pola bisnis. Sebutkan juga kalau mungkin dan ternyata ada faktor agama yang mendukung penting dalam pembentukan nilai atau value si person ini, berhubungan dengan cara mereka etika dalam bisnis, apakah bisnis itu mereka etis dalam melakukannya, termasuk juga jaringan sosial berwirausaha. Termasuk juga di sini isinya kebijakan pemerintah dianggap berperan besar dalam mendukung atau menghambat kewirausahaan itu sendiri. Jadi kalau secara kesimpulan, psikologi kewirausahaan itu menyoroti peran motif pribadi seperti dorongan berprestasi atau risk taking maupun traits dan juga sisi kognisi dalam mendorong seseorang menjadi wirausahawan. Bidang ini juga mempelajari aspek kepribadian seperti yang tadi juga proses berpikir untuk memengaruhi kesuksesan bisnis. Berikut dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Anissa atas presentasi terkait ilmu psikologinya. Baik, selanjutnya untuk bidang ilmu keempat, yaitu teknologi, kepada teman saya, Fitria Indah Saraswati, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagaimanakah peran teknologi terhadap kewirausahaan. Teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan dunia modern saat ini. Kemunculan teknologi baru secara terus-menerus dan semakin banyak membutuhkan inovasi yang berkelanjutan agar penggunaan teknologi dapat tepat guna dan mencapai sasarannya. Salah satu peran teknologi dapat dilihat dari maraknya penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan media belanja online atau e-commerce yang tersebar di Indonesia. Teknologi membantu kewirausahaan karena mampu memperluas pasar, mengefisienkan operasional, menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen baru, serta membuka akses terhadap modal dan peluang. Hal ini membuka peluang bagi wirausaha untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus memiliki toko fisik. Oke, selanjutnya terdapat satu konsep dalam penerapan teknologi dalam kewirausahaan, yaitu konsep technopreneurship. Nah, technopreneurship berasal dari gabungan dua suku kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship, yang berarti sebagai proses pembentukan atau kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem,
pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Kemudian dalam konsep ini ada istilah technopreneur atau yang disebut seseorang yang melakukan usaha penggabungan bisnis melalui teknologi. Nah, seseorang ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi secara berkelanjutan, harus peka terhadap inovasi, kreatif, menciptakan ide-ide atau produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar di masyarakat. Kemudian di sisi lain, jiwa kewirausahaan ini menuntut keberanian menghadapi risiko, kejelian melihat peluang, dan kemampuan untuk mengolah sumber daya. Oke. Jadi selanjutnya ini dia adalah pengimplikasi teknologi pada kewirausahaan. Bisnis yang mengacu pada prinsip technopreneurship yang ada di Indonesia muncul seperti sistem belanja online, marketplace. Nah, contoh-contohnya marketplace di Indonesia itu seperti Bukalapak, Etekin Traveloka, Gojek, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah contoh dari implikasi teknologi dalam membantu para pengusaha untuk memasarkan produknya atau jasanya. Nah, kemudian manfaat teknologi. Ada 8 poin saya tulis di sini. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Jadi semakin banyaknya aplikasi-aplikasi atau inovasi pengusaha, semakin banyak juga membutuhkan karyawan. Ini disebut juga meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti banyaknya sumber daya lokal itu kreativitas atau produk-produk lokal yang dapat dijual dengan mudah secara global. Kemudian diversifikasi dan desentralisasi bisnis, yaitu pemanfaatan teknologi basis bisnis yang diciptakan seseorang yang mampu memberikan kesempatan bagi orang-orang tanpa perlu jarak. Kini di zaman sekarang itu pekerjaan tuh tidak harus di kantor, bisa melalui remote working atau kerja dengan jarak jauh. Kemudian peningkatan ekonomi, mendorong kewirausahaan, mendorong inovasi pendidikan, dan memaju kewirausahaan yang ada di Indonesia. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fitria untuk penjelasannya. Untuk penjelasan bidang ilmu terakhir, yaitu ke Arnida untuk menjelaskan bidang ilmu ekonomi. Kepada Arnida, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dalam ilmu ekonomi. Kewirausahaan dalam ilmu ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan peluang usaha dengan menggabungkan komponen produksi seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan informasi untuk menghasilkan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta mendorong inovasi. Yang kedua itu fungsi kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah entrepreneur sebagai pengambil risiko. Richard Cantillon 1755 mendefinisikan wirausaha sebagai individu yang berani mengambil risiko dengan cara membeli barang dengan harga tertentu kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Contohnya, investasi besar di awal usaha. Seorang pengusaha kuliner berani meminjam modal dari bank untuk membuka restoran dengan peralatan modern. Risiko yang diambil adalah jika restoran sepi, ia tetap harus membayar cicilan dan bunga. Adapun yang kedua adalah kewirausahaan sebagai bentuk perilaku. Pernyataan ini menganggap bahwa wirausaha itu harus ditentukan oleh tindakan mereka, yaitu apa yang mereka lakukan, siapa atau karakteristik dari perilaku mereka. Contohnya mungkin seorang mahasiswa yang melihat peluang usaha dari hobi fotografi, lalu mencoba menjadikannya jasa bisnis. Yang kedua, mungkin di sini kewirausahaan sebagai perilaku menekankan bahwa siapapun bisa menjadi
memiliki jiwa wirausaha, bahkan tanpa harus punya usaha sendiri. Karena yang utama adalah sikap mental dan tindakan nyata dalam menghadapi kehidupan dan pekerjaan. Yang ketiga adalah maksud dari kewirausahaan akan berkontribusi kepada masyarakat. Adalah bahwa kegiatan kewirausahaan tidak hanya bermanfaat bagi wirausahaan itu sendiri, misalnya memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Seperti mungkin contohnya di bidang kesehatan, posyandu, terus di bidang pendidikan mungkin beasiswa, seperti itu. Adapun yang keempat, mendorong inovasi adalah suatu proses menciptakan ide baru, kemudian meningkatkan ide tersebut. Contoh di sini adalah contoh inovasi di sini adalah seorang pengusaha kuliner menciptakan kopi dengan rasa rempah tradisional seperti jahe, serai, kayu manis untuk menarik konsumen yang ingin sesuatu yang unik dibanding kopi biasa. Adapun yang kelima, membuka lapangan kerja. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47% dengan jumlah 23,85 juta jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode September 2024 yang berada di angka 8,57%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan secara nasional. Salah satu cara mengurangi angka kemiskinan tersebut adalah dengan membangun usaha baru atau biasa disebut dengan wirausaha. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Arnida. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari multidisipliner ilmu kewirausahaan. Nah, sebelum saya menutup presentasi, saya akan menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari kelima multidisipliner ilmu kewirausahaan, yaitu bahwa secara keseluruhan kewirausahaan merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu, di mana keberhasilan seorang wirausaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bisnis, tetapi juga oleh pemahaman hukum, kekuatan psikologis, kecerdasan ekonomi, keterampilan manajerial, serta pemanfaatan teknologi yang ada. Nah, oleh karena itu, pendekatan multidisipliner ini menjadikan kewirausahaan sebagai bidang ilmu sekaligus praktik yang kompleks, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kelompok 5. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam.